Slamet Ari Nugroho tak banyak tahu soal rencana pemerintah membangun Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di pantai utara Jawa. Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Jawa Tengah itu tak pernah diajak berdiskusi atau dimintai pendapat. Yang ia tahu, pemerintah telah membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa atau BOPJJ. Di tengah keterbatasan informasi yang dimiliki, Slamet merasa was-was. Ia berkaca pada proyek jalan tol Tanggul Laut Semarang Demak yang berujung penggusuran nelayan. Misalnya nelayan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk yang dipindahkan ke Kalibabon. Akibat relokasi, Slamet bercerita, para nelayan akhirnya tidak bisa kembali melaut. Musababnya jarak tempuh dari rumah ke laut sangat jauh dan harus melalui jalan raya. Nelayan kerepotan oleh peralatan maupun hasil tangkapan yang dibawa. Karena itu, ia khawatir pola serupa terjadi saat pembangunan Giant Sea Wall dimulai. Bagi nelayan, transisi mata pencaharian akibat tergusur proyek bukan perkara mudah. Apalagi nelayan-nelayan tua yang sejak kecil hidup di pesisir dan bekerja di laut. Ketika berpindah ke darat, para nelayan tidak memiliki keahlian sehingga sulit bersaing dengan tenaga kerja lain. Di sisi lain, memaksakan diri tetap bekerja di laut bukan berarti terbebas dari persoalan. Slamet mengatakan proyek Giant Sea Wall otomatis berdampak pada kondisi area tangkap nelayan. Aktivitas proyek itu bakal menyebabkan ikan menjauh sehingga mengurangi hasil tangkapan. Sementara itu, menurut Slamet, pembangunan Giant Sea Wall tak menjamin perlindungan penuh wilayah pesisir. Ia mencontohkan tanggul laut di pesisir utara Jakarta yang nyatanya bisa bocor. Slamet berpendapat yang mesti diperkuat adalah penanaman mangrove. Kembalikan ekosistem pesisir, jangan pembetonan. Pemerintah akan membangun tanggul laut raksasa sepanjang 535 km dari pesisir Banten hingga Jawa Timur, seiring dengan ancaman naiknya permukaan laut akibat turunnya permukaan tanah. Presiden Prabowo Subianto pernah mengatakan proyek ini tak bisa lagi ditunda. Menurut dia, proyek tersebut masuk perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sejak 1995. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Susan Herawati mengkritik langkah pemerintah yang dinilai lebih berfokus pada pembetonan. Ia menyampaikan beberapa risiko yang bisa ditimbulkan proyek tanggul laut raksasa. Pertama, kerusakan ekosistem akibat aktivitas pembangunan. Kedua, hilangnya akses dan kontrol ruang hidup nelayan. Ketiga, risiko perubahan arus laut akibat keberadaan tanggul. Alih-alih membangun tanggul laut raksasa, menurut Susan, membangun ketangguhan masyarakat pesisir lebih penting dilakukan. Misalnya dengan memperkuat rumah-rumah nelayan agar adaptif terhadap ombak tinggi atau angin kencang. Selain itu, memperkuat ekosistem hutan mangrove. Adapun Ketua BOPPJ Didit Hardiawan mengatakan, pembangunan tanggul laut raksasa penting untuk melindungi 17 hingga 20 juta jiwa penduduk Pantura. Ia juga mengklaim pemerintah menyiapkan jalur nelayan agar tidak terdampak pembangunannya.